Isra wal Mi'raj itu sebagai mukjizat, wajib kita yakini. Kalau kita nggak yakin, maka kafir kita. Tahu lagi, Isra wal Mi'raj itu adalah mukjizat untuk Kanjeng Nabi. Wajib kita yakini secara iman. Kalau kita nggak yakin, bisa kafir kita. Sebaliknya juga, orang yang ngaku-ngaku bisa Mi'raj itu juga bisa kafir. Makanya dawuh nukilan Mbah Yai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari, manidda'a annahu urida ila sama kafir. Barang siapa yang ngaku-ngaku awake dhewe bisa mi'raj ke langit, bisa mi'raj ke Sidratul Muntaha, bisa mi'raj berjumpa dengan Allah sebagaimana mi'rajnya Nabi, kafirlah dia. Karena berhubung sekarang banyak ceramah begitu Pak, fakih muqaddam bisa mi'raj 70 kali dalam satu hari, mapas. Dalam Jawa Lampung mapas, hebat amat sehari. Kanjeng Nabi aja mi'raj seumur hidup sekali. Nah, fakih muqaddam ngaku bisa mi'raj 70 kali dalam satu malam. Ampuh amat tuh manusia. Tapi ngaku biar orang terpukau, tapi akibatnya sungguh fatal sekali. Mengingkari peristiwa mi'raj bisa kafir, ngaku-ngaku bisa mi'raj ke langit, ke Sidratul Muntaha, itu juga bisa menyebabkan kekafiran. Hati-hati, jangan pernah berniat menandingi mukjizat Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo, moga Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, utitu bil buraq, malam itu didatangkan kepadaku buraq, faraqibtuhu hatta ataitu baital maqdis, aku numpak buraq sehingganya tiba di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Di mana Bu? Di Candipuro, tan Palestina ya, yang sekarang sedang dijajah Israel Pak. Nabi numpak buraq dari Mekah Masjid Al-Haram ila Palestin, ke Palestina Masjid Al-Aqsa alias Baitul Maqdis. Thumma dakhaltul masjidah fasallaitu fihi rak'atain, lalu kata Kanjeng Nabi, aku masuk masjid, fasallaitu fihi rak'atain, lalu aku sholat di dalam masjid 2 rakaat. Jadi waktu itu belum ada perintah sholat 5 waktu. Makanya Bapak Ibu, Isra wal Mi'raj itu bukan pertama kali perintah sholat, karena Nabi sudah sholat sebelumnya, sahabat juga sholat. Tapi Isra wal Mi'raj itu pertama kali perintah sholat yang 5 waktu. Halo, paham Bu? Ibu kalau nggak dipanggil Pak, khusyuk ngajinya. Saking khusyuknya palanya nunduk, matanya merem, mulutnya ngencas. Maklum tadi malam tahajudnya kelamaan soalnya. Ini balik lagi Bapak Ibu, Isra wal Mi'raj ini bukan pertama kali perintah sholat, tapi pertama kali perintah sholat yang 5 waktu. Nabi masuk Masjid Al-Aqsa, sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat, salam ke kanan ke kiri, kaget Nabi. Begitu lihat ke belakang, makmumnya penuh.
Ini saya tanya, Masjid Baitul Makmur ini kalau subuh penuh sama nyamuk. Kadang-kadang ngapura nggih, masjid megah, masjid mewah tapi kosong. Maka ada guyonan Mbah Slamet, ada yang Mbah Slamet enten Mbah. Mbah Slamet azan jam 11 malam, geger tonggo masjid. Wis edan Mbah Slamet mosok jam 11 malam azan. Akhirnya tetangga kumpul semua, Mbah Slamet diteriakin, wah sampean wis edan yo, ini kan jam 11 malam nopo sampean azan. Mbah Slamet diteriakin edan malah ketawa. Kata Mbah Slamet, mau pas kisaan wis tak azan, sampean nggak ada yang datang. Ini jam 11 malam diadzani kok podo ngumpul. Niki sing edan sampean nopo kula. Makanya kalau masih sepi pak azan jam 11 malam. Kadang-kadang subuh dia yang azan, dia yang qomat, dia yang jadi imam, dia makmumnya tok, enggak ada makmum. Kadang-kadang yang pinter-pinter enggak nongol ke masjid, malah yang datang ke masjid yang goblok-goblok. Makanya pas subuhan dorong-dorongan jadi imam, terpaksa Mbah Slamet yang jadi imam. Kata Mbah Slamet, aku nggak hafal kunut. Wis Mbah, kalau nggak hafal kunut nggak apa-apa, nggak kunutan, yang penting subuhan. Oke, kata Mbah Slamet. Masuk pengimaman, bacaan rakaat pertama lancar, baca Fatihah kulhu. Begitu rakaat kedua bar Fatihah, Mbah Slamet meneng, nggak baca surahan, sama makmum di kode aham. Mbah Slamet sing meneng aham. Tambah rame yang aham, Mbah Slamet noleh. Kata Mbah Slamet, boleh baca keluh lagi enggak? Boleh Mbah, kata makmum. Niki imame geblek, makmume tambah geblek. Makanya Bapak Ibu, Isra wal Mi'raj ini yuk kita makmurkan Masjid Baitul Makmur. Mudah-mudahan kita istiqomah berangkat ke masjid, insya Allah. Nabi masuk masjid, sholat 2 rakaat, thumma kharajtu, kemudian aku keluar masjid, kata Nabi. Di luar masjid alias nang beranda begini, faja'ani Jibril bi'ina'im min khamrin wa ina'im min laban. Mendatangi aku malaikat Jibril dengan secawan khamar dan secawan susu. Tahu khamar? Tahu khamar Bu? Susu genderuwo alias minuman keras. Yang ditawarkan duluan khamar. Faja'ani Jibril bi'ina'im min khamrin. Datang kepadaku Jibril dengan secawan khamar wa ina'im min laban, dan secawan susu. Duluan khamar yang ditawarkan. Mengapa ditawarkan kepada Nabi? Karena khamar alias minuman keras waktu itu belum haram. Halo? Waktu itu khamar belum haram. Nabi Isra wal Mi'raj 1 tahun sebelum hijrah, sedangkan khamar diharamkan di tahun 3 hijriah. Berarti Bapak Ibu 4 tahun sebelum khamar diharamkan. Waktu itu dia minum khamar masih boleh. Maka ditawarkan kepada Nabi. Nabi mikir, pilih susu atau khamar, khamar atau susu. Fakhtartul laban. Maka Nabi ngambil kesimpulan, pilih susu. Diminum oleh kanjeng Nabi. Jibril berkata, ikhtartal fitrah, tepat pilihan kamu Muhammad. Laqad asabtal haqq, pilihan kamu pilihan yang benar. Loh Jibril, andaikan tadi saya minumnya khamar bukan susu, apa jadinya? Seandainya yang engkau pilih itu khamar,
maka umatmu bakal teler semua. Nabi minum susu aja masih banyak yang teler, ya apatah lagi Nabi minum khamar. Mungkin umat Islam ini teler semua. Untuk Nabi milihnya benar susu sama khamar itu Bapak Ibu nggak ada bedanya Pak tampilannya. Susu putih, khamar ya putih. Pernah lihat tuak? Pernah lihat tuak Bu? Kan putih warnanya. Jadi penampilannya sama, tapi beda isinya. Walaupun kalau dipikir-pikir milihnya masih enak. Yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar. Milihnya enak kan? Pilih yang tangan kanan susu, pilih yang tangan kiri khamar. Adresnya jelas, alamatnya pasti, enak milihnya. Kayak nyanyian zaman dulu itu, gimana Bu? Madu nyaut aja kalau dia nyanyi Pak. Racun, akan enak nyanyinya. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, enak milihnya. Milih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun. Bu, nek panjenengan di kongkon milih di madu apa di racun? Di racun. Ada yang ngomong di racun, ada yang dua-duanya. Milih tangan kanan susu, milih tangan kiri khamar. Milih tangan kanan madu, tangan kiri racun. Kalau sampai yang disuruh milih di madu apa di racun? Enggak milih, ada yang milih di racun Pak. Milih di madu makan hati, milih di racun mati. Sama saja lakinya kawin lagi. Jadi pilihannya enak. Milih tangan kanan susu, tangan kiri khamar. Milih tangan kanan madu, tangan kiri racun. Yang repot itu Bapak Ibu kalau talbis. Apa itu talbis? Talbisul haqqo bil batil, campur. Madu campur racun, nggak bisa. Susu campur khamar. Ibarat bensin campur air, repot. Bensin campur air, diminum motor mogok, diminum manusia mabuk, nggak ada benernya. Talbis, makanya yang hak sama yang batil nggak bisa campur. Wala talbisul haqqo bil batil, jangan campurkan yang hak sama yang batil, karena yang hak dan yang batil tidak boleh tercampur. Tapi yang repot lagi ini akhir zaman Bapak Ibu, bukan talbis Pak. Yang paling repot di zaman sekarang adalah talafi. Apa itu talafi? Menipu. Tampilannya susu, dalamnya khamar. Mereknya madu, dalamnya racun. Hidangannya kopi, dalamnya sianida. Nipu. Tampilannya malaikat, dalamnya belis. Jubahnya malaikat, kelakuannya keparat. Bajunya baju kenabian, tapi dakwahnya penuh dengan caci makian. Ini masalah kita. Ketika kita ditipu oleh penampilan, makanya jangan tertipu oleh penampilan. Innallaha la yanzur ila suwarikum, karena sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan kalian. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum, tapi Allah melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Jangan tertipu oleh penampilan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadul ibadi ilallah, hamba yang paling dibenci oleh Allah adalah mangkana taubuhu khairan min amali, orang yang bajunya lebih baik daripada perbuatannya. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya,
bajunya jubah kenabian, wa amaluhu amalal jabbarin, tapi kelakuannya provokator, penuh cacian dan makian, penuh dengan ankara murka. Jangan tertipu. Banyak orang menggunakan jubah agama tapi untuk memanipulasi orang awam. Hati-hati Pak. Dol-dolan sing paling laris adalah jualan agama. Menipu paling gampang adalah menipu atas nama agama. Hati-hati sekali. Ini tugas kita semua untuk saling mengingatkan satu sama lainnya. Halo, halo. Usai minum susu kanjeng Nabi kita, thumma urija bina ila sama'id dunya. Barulah kata kanjeng Nabi, kami dibawa Mi'raj. Kalimatnya urija. Ini Nabi itu bukan munggah dewe, bukan. Kanjeng Nabi itu dinaikkan. Makanya Mi'rajnya kanjeng Nabi, Isra wal Mi'raj, adalah salah satu mukjizat kanjeng Nabi. Mengapa dikatakan mukjizat? Karena nggak masuk akal. Kita bikin pesawat paling canggih sekalipun tidak bisa menakarnya untuk Mi'raj ke sana. Makanya Bapak Ibu meyakini peristiwa Isra wal Mi'raj harus pakai iman, nggak bisa pakai akal. Kalau pakai akal nggak nyampe kita. Itulah mengapa Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq. Alasan pertama, yang pertama kali mengimani ajaran Nabi Abu Bakar. Yang pertama kali meyakini Isra wal Mi'raj itu benar Abu Bakar, maka gelarnya Abu Bakar As-Siddiq, orang pertama yang membenarkan. Itu beliau Bapak Ibu. Nah, halo. Isra wal Mi'raj itu sebagai mukjizat wajib kita yakini. Kalau kita nggak yakin maka kafir kita. Tahu lagi, Isra wal Mi'raj itu adalah mukjizat untuk kanjeng Nabi. Wajib kita yakini secara iman. Kalau kita nggak yakin bisa kafir kita. Sebaliknya juga, orang yang ngaku-ngaku bisa Mi'raj itu juga bisa kafir. Makanya dawuh nukilan Mbah Yai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari, manidda'a annahu urida ila sama kafir. Barang siapa yang ngaku-ngaku awake dhewe bisa mi'raj ke langit, bisa mi'raj ke Sidratul Muntaha, bisa mi'raj berjumpa dengan Allah sebagaimana mi'rajnya Nabi, kafirlah dia. Karena berhubung sekarang banyak ceramah begitu Pak, fakih muqaddam bisa mi'raj 70 kali dalam satu hari, mapas. Dalam Jawa Lampung mapas. Hebat amat sehari. Kanjeng Nabi aja mi'raj seumur hidup sekali. Nah, fakih muqaddam ngaku bisa mi'raj 70 kali dalam satu malam. Ampuh amat tuh manusia. Tapi ngaku biar orang terpukau, tapi akibatnya sungguh fatal sekali. Mengingkari peristiwa mi'raj bisa kafir, ngaku-ngaku bisa mi'raj ke langit, ke Sidratul Muntaha, itu juga bisa menyebabkan kekafiran. Hati-hati, jangan pernah berniat menandingi mukjizat kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo, monggo Pak, nyantai. Yang lurus monggo kesana, duduk. Halo. Itu kan sampah berserakan. Sumbang saran Bapak Ibu, nanti pas bubaran sampah awake dhewe ambil nggih. Nanti pas pulang bubaran sampah punya kita sendiri bawa. Kita taruh di tempat sampah. Jadi kerjaan panitia tinggal bikin. Mengapa itu penting? Man akhraja adab minal masjid. Barang siapa yang mengambil sebutir sampah saja, sebutir kotoran dari dalam masjid, baik dalam masjid, berada masjid,
halaman masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Man akhraja adam minal masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mengambil sebutir kotoran atau sampah dari masjid, maka Allah bangunkan istana untuknya di surga. Monggo, gelas aquanya, gelas mineralnya, sampahnya, jawab masing-masing, nanti buang tempat sampah. Mudah-mudahan Allah bangunkan untuk kita semua istana di surga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tsumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian kata Nabi, kami dibawa naik ke langit dunia, langit yang pertama. Fastaftah Jibril minta dibukakan pintu. Keluar penjaga pintu langit, malaikat itu tanya, man anta, kamu siapa? Ana Jibril, saya Jibril. Kaget malaikat. Mengapa kaget? Karena Jibril itu sayyidul malaikat, jenderalnya para malaikat. Bintangnya enggak 4 lagi Pak, semua bintang di langit melekat semua. Jadi jenderal-jenderal di dunia ini enggak bisa sombong sama jenderal Jibril alaihi salam. Wa maka jenderal yang bersama Anda siapa jenderal? Muhammad. Yang bareng saya sing sarung kula Muhammad. Wa qad bu'itsa ilaihi. Emangnya Muhammad diizinkan masuk jenderal? Wa qad bu'itsa ilaihi. Dia diizinkan masuk. Makanya ditampakkan di punggung Nabi ada khotam kenabian, stempel, cap. Ditunjukkan paspor kenabian, Pak. Maka kemudian faqutihalana, dibukakan pintu langit yang pertama. Faida anabi Adam alaihi salam. Ketika itu kata Kanjeng Nabi, saya berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Farahaba bi wa da'adi bi khair. Adam menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Cuman ada yang aneh, Bapak Ibu. Apa yang aneh? Ketika jumpa dengan bapak kita Adam alaihi salam, di sebelah kanannya banyak bayangan-bayangan putih. Di sebelah kiri Kanjeng Nabi Adam ada bayangan hitam. Nabi takon, man haula ya Jibril? Mereka itu siapa ya Jibril? Kata Jibril, Muhammad. Yang sebelah kanan itu arwah, roh-roh anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk surga. Semoga kita semua termasuk di antaranya. Allahumma amin. Yang sebelah kiri Jibril. Yang sebelah kiri kata Jibril, arwah anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk neraka. Makanya Bapak Ibu, ada sebuah riwayat, hadisnya sahih. Nabi pas Mi'raj jalan-jalan nengok surga, juga nengok neraka, atau diperlihatkan kepada Nabi surga dan neraka. At-tala'tu fil jannati fara'aitu aktsar ahlihal fuqara. Aku melihat surga. Begitu aku lihat surga, sebagian besar penghuninya orang miskin, orang fakir. Halo? Makanya sing miskin-miskin, yang fakir-fakir, yang melarat-melarat masuk surga paling banyak. Amin. Tapi nek fakir enggak sholat, masuk nerakanya cepat banget.
Lo mengapa orang fakir banyak di surga? Karena hisabnya ringan. Orang kaya hisabnya berat. Jenengan kalau disuruh milih hidup miskin apa kaya? Nggak ada yang pengen miskin, Pak. Lagaknya ikuti sunnah Nabi. Padahal Nabi kalau doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin. Wahsurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah, dan bangkitkan saya bersama rombongan orang miskin pada hari kiamat nanti. Subhanallah. Nabi doa minta miskin. Saya sama kali jenengan minta sugih. Mudah-mudahan kita semua sugih. La baksa bil ghina limanit tapo, boten nopo-nopo. Ini sabda Nabi, Pak. La baksa niku kalau bahasa kitanya boten nopo-nopo. Tidak mengapa orang bertakwa itu sugih, tidak apa-apa. Yai Wahab sugih, bagus. Pak Parman sugih, bagus. Bapak-bapak sugih, alhamdulillah. Ibu-ibu sugih, alhamdulillah. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya, tapi ingat, as-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Tapi ingat, sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. As-sihhatu khairum minal ghina. Sehat, Pak, lebih baik daripada kaya. Cocok atau cocok? Ya buat apa sugih kaya, Bu? Rumah bertingkat, mobilnya 4, bininya 1 aja gitu, Bu. Rumah mewah, tapi makan serba pantangan. Makan nasi takut, sayur santan takut, lauk ikan asin keasinan takut, sambal terasi pedas sakit perut, ketiban makan tiwul. Nek mbiyen sing mangan tiwul zaman dulu nggih, orang nggak kebeli beras. Zaman sekarang yang makan tiwul orang kaya semua. Nang Bandar Lampung ada rumah makan sego tiwul. Itu yang parkir Fortuner, Pajero, Alphard. Yang sugih-sugih ngapa makan tiwul? Diabetes, takut makan nasi. Nah, di samping rumah orang kaya ada orang miskin, rumahnya gede geribik, atapnya asbes, lantainya masih tanah, borok-borok semen, borok-borok keramik, semen aja belum, lantainya tanah. Tapi sing fakir, sing miskin niki makan 3 piring, lauknya ikan asin, tambah lagi sambal terasi pedas, sayur nangka, santan campur terong, lalapnya triple, pete, jengkol, jahe. Makan bersimbah keringat, duduk di teras ngudut ji samsu. Sehat lebih baik daripada kaya. Mudah-mudahan mugi-mugi Bapak Ibu kita sedaya dikasih sehat sekaligus dikasih kaya. Allahumma amin. Tapi ingat, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghina nafsi. Bukanlah kaya raya itu karena banyak harta. Halo? Orang kaya, Bu, bukan karena banyak perhiasan. Apa orang kaya itu kalau pakai cincin 5 jari penuh cincin? Gawat tasnya juga begini. Begitu masuk taruh pengawasan digoyang-goyang. Pring pring pring. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai siku? Woi, ecak ketimpringan bekipas, kuncrang kuncrang, kuncrang kuncrang, kuncrang kuncrang. Pamer gelang.
Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget kayak rantai anjing? Saya pernah ngisi pengajian ibu-ibu sosialita orang sugih di Bandar Lampung. Pengajiannya bukan kayak muslimat di lapangan di halaman masjid. Ngajinya nggak di rumah loh, ngajinya nang hotel bintang 5, bintang 4 itu hotel ya. Hotel bintang 4, standar bintang 5. Ngajinya nang ballroom. Begitu saya masuk ruangan, ibu-ibu sosialitanya begini tangannya, berdiri. Selamat datang Bapak Ustaz. Cara nyambutnya aja berkelas Pak. Begini. Cuman yang saya heran, kalungnya gede-gede banget. Ada yang kayak cilok bulet-bulet. Ada yang kayak somai pakai kotak-kotak. Itu apalah, kalung apa namanya Bu ya? Yang kayak gitu. Ada yang liontinnya gede banget, segede pentolan bakso setan, gede banget, kayak pala bayi. Nah, apa itu yang dikatakan orang kaya? Bukan. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Kaya itu di sini, Bu. Rungokno. Kaya itu di sini. Kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Bukan kaya yang menjadikan Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang membuat Anda jadi kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi rasa bersyukur yang menjadikan Anda kaya. Halo? Makanya Bu, walaupun cuma jadi buruh borongan tandur padi, ya nggak seberapa ya Bu ya. Apalagi sekarang biaya sekolah mahal, kan gitu ya. Beras mahal, nah Indonesia ini aneh loh Pak. Indonesia ini sawah lebar, gemah ripah roh jinawi, murah sandang murah pangan, toto tentrem kertora harjo, bukan lautan tapi kolam susu. Tongkat dan tongkat kayu bisa menghidupimu walaupun katanya sejahtera. Beras mahal. Nang Singapura sejengkal sawah pun gak ada di Singapura. Tapi beras Singapura lebih murah daripada beras Indonesia. Bingung saya. Emang makan apa sih orang Indonesia ini Pak? Kok segitu-gitunya? Jadi balik lagi Bapak Ibu, bukan kaya yang menjadikan Anda bersyukur, rasa bersyukur yang menjadikan Anda kaya. Walaupun kita susah, kita syukur, nanti kita dikayakan oleh Allah. Halo? Kaya itu soal rasa, bukan soal harta. Betapa banyak orang yang kaya harta, tapi miskin rasa. Ya Pak ya? Tidak sedikit orang yang katanya miskin harta, tapi kaya rasa. Halo, buat apa Pak kita kaya harta, tapi rasa kita miskin? Hidup ini nggak apa-apa, hidup sederhana, nggak asal ngoyo cari kaya. Yang penting pikiran tenang, hatinya lapang, Bapak Ibu, nggak punya utang. Betul betul. Saya pengen tahu resep hidup kaya. Satu, syukuri yang punya kita. Jangan lihat punya orang. Syukur yang punya kita. Rezeki orang beda-beda. Saya khawatir jangan ada yang ngayal pengen punya suami kayak Raffi Ahmad. Maaf, jenengan bukan Nagita Slavina. Tapi ngomong-ngomong Pak, ibu-ibu ini nggak iri sama Nagita Slavina. Nggak pengen kayak Raffi Ahmad, tapi irinya sama Mbak Lala. Yang ngasuh anaknya Nagita Slavina, enak amat Mbak Lala itu ya kerja sama Raffi Ahmad. Coba kalau saya juga jadi babysitternya Raffi Ahmad, irinya sama Mbak Lala malahan. Tapi rezeki orang beda-beda. Jangan-jangan jenengan mikir lah pengen punya rezeki nomplok kayak penjual es yang ngomongin 2 blok sama Bu Sinta ini lah. Tapi tak lihatnya tuh nggak ada yang jualan es teh lah. Rezeki orang beda-beda, nggak bisa sama, nggak ada bangke. Biar yang kita syukur yang punya kita, jangan panas lihat punya orang. Orang yang paling sengsara itu yang riweuh ngurusin nikmat orang. Ya gimana? Tonggone tuku TV Mary,
Tonggone tuku kulkas panas, tonggone tuku ceret mencret. Pak tonggone ganti TV, bapak kapan? Panas waduh Pak tonggone ganti motor, bapak kapan? Pak tonggone ganti istri, bapak kapan? Sengsara hidup. Ingat Bapak Ibu, nengok ke bawah, saya bisa ngomong begini ya bukan karena hidup saya terlampau indah, tapi kita nikmati. Wong saya ini anak petani, lahir dalam kebun Pak, mana bersalingnya di tebing, hampir gelinding saya. Emak saya sih Bu, udah tahu hamil tua masih ke kebun. Makanya karena saking menderitanya melahirkan saya, Pak Ibu saya lumpuh 7 bulan. Bar lahiran saya lumpuh 7 bulan karena saking sengsoronya. Jadi jangan tanya sama saya lahirnya di rumah sakit mana, lahirnya di kebun, dukun beranaknya telah datang. Artinya bukan orang sugih Pak. Sugih itu kita yang ciptakan, ketenangan di dalam batin kita. Jangan meri, jangan iri sama punya tetangga. Halo. Katanya si ibu-ibu ini bedanya sama bapak-bapak. Bapak-bapak itu pandangan ke depannya jauh jangkauannya, pandangan ke sampingnya terbatas. Makanya laki-laki suka senggolan, berantem Pak. Mobil suka serempetan. Mengapa suka senggolan, suka serempetan? Gara-gara pandangan laki-laki lebih jauh ke depan tapi terbatas ke samping. Tapi perempuan pandangan ke depannya terbatas, makanya takut diajak ngebut, diajak nyalip kendaraan motong takut. Tapi ingat, perempuan punya kelebihan, pandangan ke sampingnya lebar. Makanya ibu-ibu yang di sini nih nggak usah noleh, tahu teman di sampingnya sudah nambah cincin. Yakin tahu kok cincinnya udah 3 ya. Kemarin perasaan baru 1. Tahu betul yang di sampingnya. Jadi jangan sampai meri. Dan terpenting yang kedua, hidup ini jangan bermental miskin. Karena pada kenyataannya orang Indonesia ini banyak bermental miskin. Ya Pak ya. Buktinya apa? Rumahnya sudah gedong, lantainya keramik, tapi masih nerima PKH. Tepuk tangan Pak setuju. Ngapura nggih, ngapura yang tersungging ngapura. Ngapunten ngapura buat yang tersungging. Kita masih bermental miskin. Lagunya kayak sosialita, kerudung modis, baju magic, pakai perhiasan Pak Asid atau tidak yang penting mentereng, pakai tas kemana-mana, mukanya glowing skincare, lipstiknya merah sampai nyangkut di gigi, gayanya kayak sosialita, dibilang melarat marah, tapi ketiban nggak dapat BLT sama bansos ngambek. Ini di sana, kalau di Bumi Jaya pusatnya. Ini masalah kita. Banyak orang bermental miskin. Saya ingin sampaikan kalian jenengan, walaupun kita nggak dapat bansos, walaupun nggak dapat BLT, walaupun nggak dapat PKH, walaupun nggak dapat bantuan pemerintah, nggak urung kita dapat rezeki dari Allah. Gitu begini. Saya tanya sekarang, yang ngasih kita rezeki ini Allah nopo pemerintah? Allah. Makanya halo Bu, walaupun jenengan nggak dapat BLT, nggak dapat bansos, nggak dapat PKH, yakin percayalah rezeki dari Gusti Allah. Jangan bermental miskin. Kasihan Pak Kadus. Ada Pak Kadus? Pak Kadus wayahnya baju BLT. Apa kata emak-emak sekilip Pak Kadus? Keluarga dia dapat semua, kita mah nggak kebagian. Yang panas kupingnya Bu Kadus. Kata Bu Kadus, udah Pak, berhenti aja jadi Kadus. Uang gaji dari Pak Kadus juga nggak seberapa ini, diomongin orang sekampung.
Kata suami nggak apa-apa mak, kita ikhlas. Omongan orang jadi pahala. Kuat istrinya Pak Kadus. Tapi nanti pas bagi BLT sama bansos lagi saudara kita coret semua. Begitu cair bansos berikutnya, saudara dicoret, orang lain kebagian semua. Apa kata saudara? Nggak ada guna punya saudara jadi Kadus. Orang lain kebagian, kita enggak. Akhirnya salah lagi Pak Kadus. Mengapa demikian? Banyak orang bermental miskin. Makanya saya ingin sampaikan juga, hari ini kita semua harus bermental kaya. Kita tetap akan hidup walaupun nggak dapat bantuan pemerintah. Sudah begitu? Kita tetap yakin Allah yang kasih rezeki. Walaupun kita tidak dapat BLT, bansos dan lain sebagainya. Cuman subangsaran juga kali Pak Pemerintah itu nggak usah lah membuat rakyat ini bermental subsidi. Terus terang Bapak Ibu, saya mengkritik program makan siang gratis. Mengapa saya kritik? Itu anggarannya 300 triliun. Halo, 300 triliun itu nolnya berapa? Ada penjual es teh beneran ya. Kita doakan mamang penjual es teh sugih ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Balik lagi Bapak Ibu, 300 triliun nolnya berapa? Nggak tahu. Sampai pencet nang kalkulator, error kalkulator. 1 triliun itu Bapak Ibu nolnya 12. Kalau 300 triliun nolnya 14. Kemarin Harvey Muiz dan kawan-kawan korupsi tambang timah 300 triliun, dapat diskon 271 triliun, cuman diponis 6,5 tahun penjara. Nenek Sofiani yang cuman ngambil 10 kayu yang katanya di kebunnya dewek, 7 batang kayu ya, di kebunnya dewek diponis 5 tahun penjara. Maling ayam diponis 5 tahun penjara, yang korupsi 300 triliun diponis 6,5 tahun penjara. Duit 300 triliun itu Bapak Ibu kalau dibelikan sebelah semua, tenggelam Lampung sama laut sebelah Pak. Saking banyaknya. Apa kata orang? No free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Hati-hati, no free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Apa yang katanya gratis itu tipuan. Mengapa saya katakan tipuan? Tidak ada keju gratis kecuali di perangkap tikus. Kata orang Eropa. Tidak ada ikan asin gratis Bu, kecuali di perangkap tikus. Hati-hati kalau sudah judulnya gratis-gratis, jebule nih tahu. Maka saya usul kepada pemerintah, daripada program makan siang gratis dengan duit 300 triliun, ganti saja dengan sekolah gratis. Sebutan tuh Pak Prabowo Subianto, Mas Gibran Raka Buming Raka, rungok nih niki suara rakyat, Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat itu suara Tuhan. Dengarkan suara rakyat. Bahkan saya usul lah, kalaupun memang harus ada, daripada dikasih matangnya mending dikasih mentahnya. Gede begini. Tepuk tangan lagi. Makan siang gratis itu Pak 15.000 sehari. 15.000 sehari kali sebulan 450.000. 450.000. Jenengan kalau punya anak 4 masih sekolah semua, berarti 1.800.000, mending mentahnya. Ya benar. 450.000 itu sudah dapat 3 sak beras 10 kilo yang standar premium Bapak. 3 sak Pak. Nang Bandar Lampung beras itu 150 sekarang harganya. Jadi kalau 450 sudah dapat 3 sak, cukup makan sebulan buat satu keluarga. Ngapuro niki Pak Presiden, Mas Wapres, usul rakyat Bumi Jaya, Candipuro, kalau bisa program makan siang gratis ganti dengan program sekolah gratis dari SD sampai sarjana. Amin. Atau yang kedua, ganti mentahnya, kirim ke rekening emak-emak masing-masing.
Jangan dikirim ke bapaknya, dibeliin rokok soalnya. Kirim ke emaknya aja buat beli beras. Gimana begini? Indonesia negara kaya raya Bapak Ibu. Kalau kata ahli dari pemberantasan korupsi, mantan ketua KPK Pak Abraham Samad, dari sektor tambang saja kalau nggak dikorupsi per kepala 1 bulan dapat 20 juta rupiah per kepala. Dari 270 juta rakyat Indonesia, per kepala dapat 20 juta rupiah kalau tidak dikorupsi. Ngapa kita masih sorot? Semua serba mahal, PPN dinaikkan. PPN itu boleh gede Pak kalau di Amerika karena negara kaya. Jerman negara kaya. Halo, orang Jerman gak ada yang ngutang ke warung tetangga, gak ada. Ingat nih, tak ingat ini yang suka ngutang-ngutang ke warung tetangga itu. Orang Jerman gak ada yang ngutang ke warung tetangga. Nah kita sampai bangkrut warung tetangga utangnya. Sekiranya emak-emak ini kalau nggak ada duit ngutang ke warung tetangga, wayahi dapat duit malah ke Indomaret. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tak lihat dulu rai-rai sekelilingnya itu. Yang sugih Indomaret, yang sugih Alfamaret. Disumput-sumputin biar tetangganya nggak lihat. Kita ini kalau ngutang yuk nyembah-nyembah, ketiban ditagih, galaknya lebih galak daripada yang ngutang. Ini masalah di kita Bapak Ibu. Orang Jerman nggak ada yang ngutang ke tetangga, nggak ada yang ngutang sama saudara, nggak ada. Karena apa? Kalau ngutang sama saudara bisa ribut. Orang Jerman nggak mau. Tapi ditanya, ngapa orang Jerman nggak ngutang sama tetangga? Gimana kalau di PHK, nggak bisa beli beras, nggak bisa bayar kontrakan? Orang yang nggak punya kerjaan, orang yang di PHK dari pekerjaan, makannya ditanggung negara. Kalau tempat tinggal, sewa tempat tinggalnya dibayari oleh negara sampai dia dapat pekerjaan kembali. Itulah Jerman. Mengapa negara sekecil Jerman bisa begitu Pak? Karena nggak ada korupsi. Walaupun ada tapi sedikit. Indonesia lebih sejahtera dari Jerman, Indonesia lebih kaya dari Jerman, tapi mengapa rakyatnya melarat? Karena korupsi merajalela. Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Ini Indonesia Pak. Ya 300 triliun itu Pak Bu, kok cuma 6,5 tahun. Maka usul juga sama Pak pemerintah, kalau bisa semua orang yang korupsi itu satu, hukum dengan hukuman seberat-beratnya, satu. Yang kedua, kalau bisa miskinkan orang korupsi itu dengan cara disita semua hartanya. Cocok atau cocok? Ya iya dong. Kalau korupsi sebanyak itu, sita semua hartanya agar orang nggak berani lagi korupsi. Oke, ada yang ngusulin koruptor dihukum mati kayak di Cina. Ya kita ini bangsa Nusantara Pak. Kita ini kasihannya lebih besar. Kalau dihukum mati takut nggak tega, Oke, nggak usah dihukum mati. Sesuai dengan usulan Pak Prabowo, yang korupsi gede dipenjara 50 tahun. Cocok atau cocok? Ini ke Pak Prabowo loh yang usulan. Kata Pak Presiden Prabowo dipenjara 50 tahun. Hartanya disita semua. Itu baru cocok Bapak Ibu. Agar negara kita ini sejahtera, orang nggak berani lagi korupsi. Kita sengsara dari tahun ke tahun, milih anggota dewan tiap 5 tahun, milih bupati, milih gubernur, nggak ada yang jebet. Ya Pak ya, ya Pak ya. Tapi saya ini nggak semata-mata menyalahkan pejabat yang korup. Jenengan juga sih salah. Milihnya mau disogok. Ini masalah. Milihnya mau disogok, ngapur nggih, ngapunten, Bu. Ibu-ibu itu dikasih suaminya uang belanja 100.000 sehari, masih monyong. Mana cukup? Apalagi di Bandar Lampung Pak serba mahal, apalagi nang Jakarta. Dikasih suami uang belanja 100.000 tiap hari, masih monyong. Tapi dikasih caleg 100.000 5 tahun, sumringah. Lihat dulu rai-rainya di sini. Tak ulangi,
Dikasih suami 50.000 sehari monyong, dikasih suami 100.000 sehari masih monyong, dikasih caleg 100.000 untuk 5 tahun. Sumringahnya. Jadi jangan cuma salahkan bupati korupsi, gubernur korupsi, anggota dewan korupsi, pejabat korupsi, tapi karena rakyat juga bisa dibeli. Milih bukan karena hati nurani, tapi suara rakyat sudah dibeli. Ini penting saya ceramahkan. Sebagai seorang mubalik saya prihatin, Bu. Apalagi pas pileg kemarin, yang menang keluar duit, yang kalah keluar duit. Ya bayar. Emak-emak ada yang pasang spanduk depan rumah, nggak terima kalau gocap. Jadi kalau dikasih caleg Pak uang 50.000, apa kata emak-emak ini? Pelit calegnya. Cangkemnya ngomong pelit, tapi duitnya dikantongin ini dulu. Dasar. Begitu ada caleg ngasih 100.000 baru nyengir. Terima kasih Pak. Insya Allah saya nyoblos Bapak. Insya Allah. Belum bisa dipercaya. Begitu ada caleg limpah 200.000, emak-emak lain ngomongnya siap. Saya nyoblos Bapak. Udah 200. Begitu ada caleg ngasih 300.000, tes. Begitu ada caleg ngasih 300.000, siap. Saya, keluarga saya, satu gerbong nyoblos Bapak. 300. Begitu ada caleg ngasih 500.000, saya nyoblos Bapak. Bapak sini coblos saya juga. Kacau Pak, kacau. Harga diri manusia itu tergadaikan hanya dengan uang yang nggak seberapa. Ya tadi dikasih suami 100.000 tiap hari masih monyong. Dikasih caleg, calon bupati, calon gubernur 100.000 hanya untuk 5 tahun. Kita sumringah. Wajar kalau kita tidak punya regenerasi kepemimpinan yang baik. Korupsi merajalela. Tapi saya perlu ingatkan kepada penguasa, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang korupsi, dia akan memikul barang korupsinya nanti pada hari kiamat nanti. Anda boleh bebas di dunia, tapi Anda tidak akan pernah bebas di akhirat nanti. Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Mikul barang korupsi. Hati-hati. Yang korupsi timah digantungin timah di lehernya. Berapa juta ton. Yang korupsi emas digantung emas di lehernya. Yang korupsi aspal digantungin aspal. Yang korupsi pape digantungin pape. Yang korupsi beras digantungkan beras pada hari kiamat nanti. Allah tunjukkan fa innal ghulula arun wa narun wa sanarun ala ahlihi yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya korupsi itu adalah sesuatu yang memalukan, api yang membakar, dan akan dijadikan bahan siksaan untuk pelakunya pada hari kiamat nantinya. Nah, belum. Selanjutnya, halo, itu surga. Rata-rata yang di surga banyak orang fakir. Kita doakan mudah-mudahan kita ini yang fakir, yang miskin, yang sederhana, yang sugih, yang kaya, semuanya masuk surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Apalagi ibu-ibu ini Pak, ngeliat rai-rainya aja kayaknya calon penghuni surga semua ini. Yang gimana gak masuk surga Pak? Yang kalau ada pengajian akbar yang rame, ibu-ibu. Pengajian pekanan, selapanan, ibu-ibu. Ibu-ibu ikut pidaan juga ya. Yang rajin pidaan, emak-emak. Makanya kayaknya masyarakat Bumi Jaya ini emak-emaknya masuk surga semua. Enggak tahu bapak-bapak ya. Mudah-mudahan bapak-bapak juga masuk surga semua. Amin. Wa tala'tu fin nari faraitu aktsara ahlihan nisa. Tapi saya begitu aku tengok ke neraka, kata Nabi, ternyata di neraka yang banyak penghuninya perempuan. Halo, ini masalah ini Pak. Padahal yang ngaji, yang rajin ngaji emak-emak, bukan bapak-bapak. Nah, cuman saya ingin kasih tahu jawabannya. Mengapa perempuan banyak masuk neraka?
Sebabnya satu, perempuan kurang syukur sama suami. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet suami lagi tebel, lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, laki megang saja bilangnya najis, dijai-bajai najong tralala. Itu kalau punya istri generasi milenial sama generasi Z, Gen Z, yaitu dompet laki lagi gemuk, duit laki lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Tiban uang laki lagi nipis, lagi nyenggol, bilangnya najis. Jadi kurang syukur dengan suami. Makanya ibu-ibu, halo, imra'atan qani'atan lillahi wa li zawjiha. Wanita yang bakal masuk surga adalah wanita yang qanaah alias nerimo dengan rezeki Gusti Allah, nerimo dengan rezeki lewat suami. Kalau jenengan pengen masuk surga, jadilah istri yang nerimo. Dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan, nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Dikasih 5 juta, nerimo. Dikasih 500 ribu, nerimo landelos. Cuma dikasih 50 ribu, isu oke wae aku rapopo. Jangan deh Pak, nerimo. Tapi saya ingin sampaikan sama bapak-bapak, ibu-ibu ini orang Indonesia asli. Ibu-ibu ini sudah terdidik untuk menjadi istri yang nerimo. Wanita Indonesia ini Pak tercatat sebagai wanita terkuat sedunia internasional. Yang ranking 1 itu wanita Cina. Wanita Cina itu ranking 1, wanita terkuat. Yang ranking berikutnya itu wanita Indonesia. Nerimo. Tapi senerimo-nerimonya emak-emak ini paling sebel sama laki yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada nggak yang kayak gitu Bu? Yang mana orangnya? Tunjukin raihnya sama saya. Makanya jenengan nggak boleh pelit Pak. Wayah ada rezeki, mama, meriki mama. Enten nopo papa, lenggah mama. Duduk istrinya jenengan roboh kantong kanan Pak, banting duit 15 juta. Ceger. Ini uang apa papa? Ini uang belanja mama. Gue tunggu beras, buku terasi, ongkos anak sekolah, cicilan kulkas, cicilan motor, cicilan seragam muslimat. Cukup mama, cukup papa. Malah turah, yonek turah, simpen kali mama. Alhamdulillah istri ngekep 15 juta mau masuk kamar. Nanti dulu mama, apalagi papa. Masih kurang, rokok lagi kantong kiri, banting lagi 15 juta. Cereger. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk papa. Capek mama masak, capek mama merumah anak, bonus 15 juta. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi ngadep jedut langit lah Bu. Tapi berapapun insya Allah nerimo. Yang berikutnya, mengapa banyak istri masuk neraka? Karena perempuan melawan dengan suami. Maka kalau pengen masuk surga, imra'atan ta'i'atan lillahi wa li zawjiha, wanita yang taat kepada Gusti Allah dan taat kepada suami. Wanita paling gampang masuk surga taat suami. Wanita paling gampang masuk neraka tak ajari. Kalau mau ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Gak usah bayar kapelingan neraka itu.
Tapi ingat bapak-bapak, istri wajib taat, suami wajib menyayangi istri. Karena sebaik-baiknya suami adalah wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Orang yang terpilih di antara kalian adalah yang paling baik dalam memperlakukan istrinya. Kemudian yang ketiga, wanita yang masuk neraka adalah yang mengotori ranjang suaminya. Halo, wanita yang memasukkan laki-laki lain ke dalam kamarnya, alias selingkuh. Sejorok-joroknya wanita yang mengotori ranjang suami. Makanya Bapak Ibu, pelacur banyak masuk surga karena taubatnya diterima. Tapi istri yang mengotori ranjang suaminya, kalau enggak benar-benar taubat nasuha, betapa ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengarkan ya Bu, jangan sok kecantikan. Ibu-ibu ini suka salting salah tingkah Pak. Baru upload di Facebook, dimonyong-monyongin jadi foto profil. Kawan komen, apa kata kawannya? Kamu cantik amat. Kuping mekar, kepala melar, baunya ngembang. Seumur-umur gak pernah diomongin cantik, langsung salting. Hati-hati Pak. Makanya suami harus rajin-rajin memuji istri. Istri yang tidak pernah dipuji suami akan berbahaya ketika dipuji suami tetangga. Bapak sih, bini orang dipuji-puji, janda dipuji-puji, bini dewek nggak pernah. Saya perlu ingatkan sama bapak-bapak ini, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Bacok orang kita dengan macam-macam. Ibu-ibu ini harus rajin dipuji Pak. Karena kalau ibu-ibu gak rajin dipuji bahaya. Makanya Nabi adalah suami yang paling pintar memuji istri. Ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Ibu-ibu pernah dipanggil kemerah-merahan? Boro-boro. Laki sekarang mah jujur, wahai coklat, wahai ireng, wahai kuning. Kadang-kadang Pak, mentang-mentang bini sudah berojol 7 kali, badannya melar, manggil istrinya apa? Kebul, merigi. Masya Allah, tega cangkem itu Pak, ngomongin lakinya kebul. Enggak boleh. Ibu-ibu ini pengen dipanggil kemerah-merahan. Kadang-kadang pakai baju serba pink, kerudung pink, kalabine pink, roknya pink, daleman ngaku Pak. Bedaknya pink, blush onnya pink, lipstiknya pink. Sudah dandan serba pink, lewat depan suami pengen dipanggil kemerah-merahan. Apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Tega bapak-bapak, mentang-mentang anak babi pink juga. Jadi balik lagi Bapak Ibu, hati-hati. Istri memang dosa besar mengotori ranjang suami, tapi suami juga Pak harus memuliakan istri dengan cara sering memuji-mujinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya doakan ibu-ibu masuk surga semua. Amin. Oke, lanjut ya. Masih dikit lagi. Tsumma urija bina ila sama'i tsaniyah. Nabi munggah ke langit kedua. Fafutiha lana, dibukakan pintu langit kedua. Fa idza ana bi Isa wa Yahya alaihi wasallam. Nabi berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi wassalam. Jadi Nabi Isa Al-Masih ya Pak, itu di langit kedua. Nanti beliau akan turun lagi di akhir zaman. Nabi Isa akan turun membunuh Dajjal dan menyelesaikan penjajahan Israel itu Pak. Itu Nabi Isa tugasnya nanti akan turun lagi. Naik ke langit yang ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Naik ke langit yang keempat ketemu dengan Nabi Idris. Naik ke langit yang kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Tsumma urija bina ila sama'i sadisah.
diajak naik ke langit yang ke-6, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Thumma urija bina ila samai sabi'ah, naik ke langit yang ke-7, jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Huwa musnidan zahrahu ilal baitil ma'mur. Ketika itu Nabi Ibrahim menyandarkan bahunya ilal baitil ma'mur, ke baitul ma'mur. Halo, pasti nama maksudnya masjid baitul ma'mur. Jadi nang bumi ada baitul ma'mur, nah ini baitul ma'mur. Di atas langit ke-7 ada lagi baitul ma'mur. Baitul ma'mur itu apa? Tempat tawafnya para malaikat. Jadi kalau penduduk bumi tawafnya di Baitullah, Ka'batullah. Kalau penduduk bumi. Tapi kalau penduduk langit tawafnya di mana? Baitul Ma'mur. Yadkhuluhu kulla yaumin, masuk setiap hari ke dalam Baitul Ma'mur itu sab'una alfa malak, 70.000 malaikat. La ya'uduna ilaih, yang tidak pernah balik belakang lagi. Tuh Pak, kita mangkat haji 2 juta per tahun masih balik ke negara kita. Tapi di Baitul Ma'mur saking gede, saking lebarnya, tiap hari 70.000 malaikat yang tak pernah balik lagi. Itulah Baitul Ma'mur. Mudah-mudahan kita nanti suatu hari di akhirat munggah ke Baitul Ma'mur. Amin. Wah, udah jamaah Baitul Ma'mur, munggahnya juga ke Baitul Ma'mur dong. Selesai ngobrol-ngobrol sama Nabi Ibrahim, tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Lalu saya kata Nabi, dibawa ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha itu kampungnya para malaikat. Di Sidratul Muntaha, jadi kalau pengen tahu kampung malaikat ya di Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha Nabi munggah lagi. Ini yang banyak dirahasiakan Pak. Munggahnya Nabi lagi dari Sidratul Muntaha. Jadi Nabi menghadap Gusti Allah itu bukan di Sidratul Muntaha. Karena Sidratul Muntaha itu masih kampung malaikat. Nabi itu munggah lagi, Jibril aja nggak boleh ikut, nggak ada satupun malaikat yang boleh ikut, termasuk malaikat Jibril. Makanya Nabi jawab sabda, Jibril, aku naik sendiri gak berani, temenin. Kata Jibril, innaka akramu 'alallahi minni, engkau lebih dimuliakan Allah daripada saya Muhammad. Walaupun saya jenderal malaikat, saya nggak bisa naik, hanya kamu yang boleh. Maka naiklah Nabi, Bapak Ibu. Nabi naik, Nabi dalam posisi duduk iftirosh. Apa itu duduk iftirosh? Duduk di atas telapak kaki kiri, menegakkan telapak kaki kanan. Begitu Nabi duduk iftirosh sampai menghadap Gusti Allah. Saya nggak mau bahas menghadapnya ya Pak. Itu zat. Kita ini belum ngaji tasawuf, masih ngaji syariat. Kalau mau ngaji tasawuf lain lagi urusannya. Itu zat Bapak Ibu. Begitu sampai, Nabi nggak berani angkat kepala. Beliau mengucapkan kalimat apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatun lillah. Hafal, yang hafal nggak tahu sholat berarti. Jadi ini ucapan menghadap Gusti Allah. Makanya sholat diawali dari takbir. Karena ngapa? Sama Allah nggak boleh mengucap salam. Salam itu terakhir Pak. Selesai sholat, tanda selesai sholat ya salam. Karena salam hanya boleh buat kita. Untuk Gusti Allah nggak boleh salam. Awas ya Bu, diingat ya ngaji Rejab hari ini. Nanti di akhirat sama Allah jangan sampai assalamualaikum ya Allah, kurang ajar ini. Suul adab, nggak boleh ucap salam sama Allah. Mengapa sama Gusti Allah nggak boleh ucap salam? Allahumma antas salam. Karena Allah itu assalam itu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Makanya bersalat wiridan. Allahumma antas salam, jangan Allahumma lantas jannah. Biar kita diberi keselamatan. Gitu begitu. Jangan sampai Masjid Baitul Ma'mur kemasukan Wahabi.
Kalau udah kemasukan Wahabi, zikirnya menang-menang, imamnya bar salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ngadep makmum, matanya pelora. Saya di pelora begitu Pak, nggak khusyuk zikir saya. Karena Wahabi nggak ada wiridan, nggak ada zikiran. Jadi ucapan kita at-tahiyat ketika menghadap Allah, penghormatan. Lalu Allah menjawab kanjeng Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab lagi, assalamu alayna. Keselamatan itu untuk kami ya Allah. Jadi Allah ucap assalamu alayka, Nabi jawab assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, untuk kami dan semua hamba-hamba Allah yang soleh. Keselamatan itu asyhadu an la ilaha illallah. Kita ini madzhab Syafi'i Bapak Ibu. Nek madzhab Syafi'i illallahnya pas, ngangkat tunjuknya pas illallah. Ada 4 macam di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Imam Hanafi begini Pak, tangannya nggak digenggam begini di paha. La ilaha illallah. Niku Imam Hanafi. La ilaha nafi naik, ihbatul. Itu Imam Hanafi. Imam Asy-Syafi'i illallah naik. Imam Hambali dari at-tahiyat sudah naik dari awal. Imam Hambali. Imam Malik digenggam naik, digoyang ke kanan ke kiri. Tak. Ini Imam Malik. Sekarang ada yang mengamalkan bukan kanan kiri, atas bawah. Wong. Ada yang muter-muter, wer. Cuman saran deh. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi jangan yang begini-begini. Ada teman saya merantau ke kota, pulang kampung udah berubah jadi Wahabi. Soal wong. Sama anaknya ditangkap. Lepas. War tangkap lagi, lepas lagi. Saya sholat digebuknya anaknya. Mas, kata saya, yang salah bukan anakmu, tanganmu itu. Orang kampung sini nggak pernah lihat yang kayak gituan. Untung nggak ketutupan sarung. Nek ketutupan sarung apa sangkaan orang. Eneng jawat gawah. Ingat jangan yang aneh-aneh. Sedekap itu saya sampaikan Bapak Ibu. Sedekap itu ada 2 macam. Ada 2 macam yang umum. Bawah dada, atas pusar begini. Lihat ya. Sama bawah pusar, bawah udel ini. Itu sedekah. Imam Hanafi, Imam Hambali bawah udel. Telapak ketemu telapak. Imam Malik sama Imam Syafi'i bawah dada, atas udel. Megang pergelangan, bukan di telapak. Imam Malik bahkan sebagian pendapatnya tidak sedekap sama sekali. Yang saya aneh kalau sedekapnya begini Pak. Sudah begini kakinya ngangkang, goyang-goyang. Ini apa ini? Ini jadi maaf ngapunten. Jangan aneh-aneh Pak kalau ngaji. Ini soal keadaan aneh-aneh sekarang ini. Udah aneh-aneh, mau nyekat leher, goyang-goyang sholatnya. Pakai celana cingkrang. Nabi itu nggak pernah pakai celana cingkrang. Ini orang pakai celana cingkrang. Loh, ngapa Nabi nggak pernah pakai celana cingkrang? Karena sirwal yang dipakai cingkrang oleh Nabi itu buat daleman. Luarnya ada izar, ada sarung. Luarnya ada komis, ada kemeja panjang atau gamis. Ini udah pakai kaos oblong, celananya cingkrang persis kayak orang-orangan sawah. Mangkat ke masjid, kadang-kadang PNS lagi pengen kayak gitu Pak. Enggak cocok. Nabi enggak begitu mencontohkannya. Lanjut deh. Nah, udah jam 12 nih, dikit lagi. Setelah itu fa'alhallahu ta'ala anayya khamsina salah. Maka Allah kemudian wahyukan kepada saya 50 sholat. Singkat cerita ditawar-tawar, tinggal 5 waktu sholat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsa sholawat. Sesungguhnya dari yang 50 tadi tinggal 5 waktu sholat. Likulli sholatin asyru.
Satu sholat nilainya 10. Fadzalika khamsuna sholat, maka jumlahnya sama dengan 50 sholat. Bilang ke umat Muhammad, man hafadzah alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu pada waktu-waktunya, aku masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhaffiz alaihinna liwaqtihinna fala ahdalah indi. Barang siapa yang tidak menjaga 5 waktu sholatnya pada waktu-waktunya, tidak ada janji di sisiku. Sholat zuhur mepet asar, asarnya nubur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketimbang sholat subuh niatnya usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodaan lillahi ta'ala. Lama qodaan jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lama kawanan jam 10 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usalli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan billahi ta'ala. Orang kota lebih hebring lagi, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Baik, terakhir saya closing dengan hadis Nabi, tafarrahul ibadati amla'u sadraka inan wa asyudda faqrata. Lapangkan waktumu untuk menjaga sholat 5 waktu. Lapangkan waktumu untuk menyembahku, kata Nabi. Kata Allah Ta'ala, hadis qudsi ini, amla'u sadraka ginan, kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Tidak apa-apa hidup di bumi jaya cuma jadi buruh tani, tapi kaya hati. Wa asyudda faqraka, dan akan aku cukupkan kalau engkau sedang dalam keadaan kekurangan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Sebelum saya tutup, niku disebut Bapak Ibu Ponpes Rahmatul Ummah. Promosi dikit deh. Kalau panjenengan pengen menitipkan anaknya ke pondok kita, Pak, Pondok Rahmatul Ummah, konsentrasi keilmuannya 2. 1 salafiyah kitabiah, ngaji kitab kuning. Yang kedua hifzul Quran, tahfizul Quran, ngapal Quran. Bersama sanad hafalan Quran kita Madrasatul Quran Jombang Tebuireng, Bapak Ibu. Jadi sanadnya ke NU semua, Pak, sanadnya. Biaya mondoknya hanya 400.000 sebulan. Kemarin 300.000, Pak, karena beras naik. Wah, nggak sanggup 300.000. 400.000 itu, Bapak Ibu, mondok di situ, ngaji salafiyah di situ, ngaji hafiz di situlah biayanya. Sekolah MTS aliyah, ya itu juga biayanya. Jadi sudah tidur nginepnya, mukim, wajib mukim, nggak bisa bolak-balik. Udah mukimnya, sudah sekolah MTS maupun aliyahnya, sudah makan minumnya, Pak. Saya pikir itu pondok paling murah lah termasuk itu. Untuk zaman sekarang, titipkan anaknya. Memang ada pondok mahal karena fasilitasnya sudah bagus. Di pondok kita silakan Bapak Ibu, anak yang mau dititipkan. Kalau anak yatim atau piatu, orang tuanya nggak mampu, maka dibiayai pakai orang tua. Artinya tidak dipungut biaya sama sekali, tapi dibiayai pakai orang tua as. Jadi anak-anak yatim di Bumi Jaya dorong mondok. Karena kalau dia punya ilmu, Bapak Ibu, dia tidak akan pernah hina di dunianya. Dunianya dia mulia, akhiratnya juga tambah mulia. Baik, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.